Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nur Hidayat. Aktivitas sehari-hari saya sebagai guru seni budaya di UPT SMP Negeri 10 Gresik. Saya Sugianto, aktivitas saya sebagai wira swasta. Selain mengajar di sekolah, saya mempunyai kegiatan di rumah, yaitu di bidang batik tulis. Kegiatan ini juga saya disupport sama suami saya. Saya juga mendukung kegiatan ibu dalam mengerjakan kerajinan batik tulis. Sebenarnya Bapak tidak tertarik awalnya. Setelah mengikuti pelatihan terus, saya paksa, ayolah, mari kita bangun usaha ini bersama. Jadi mulai dari mendesain itu selain manual, itu Bapak mendesain juga secara digital. Selanjutnya kegiatan mencantiknya lancar dibandingkan saya malah kalah. Kemudian ketika proses pewarnaan, wah ini yang bikin pusing. Pernah komposisinya salah, jadi otomatis pewarnanya tadi gagal. Tapi dicoba terus dengan banyak referensi, akhirnya mendapatkan hasil yang mendekati sempurna. Untuk produknya, awalnya kami hanya bikin 1-2, hanya untuk koleksi saja sebenarnya. Nah, ternyata suatu saat Bapak Kepala Desa itu datang ke rumah, minta bantuan karena ada lomba 10 program pokok PKK. Itu saya dimintain di sini diadakan kampung batik. Waktu itu kan dianjurkan untuk mempunyai nama sendiri dalam kerajinan batik itu di kampung batik ini, sesuai dengan daerah asal usul kita. Dari Desa Sukorejo dulu kan namanya Pelemahan. Jadi kita ngambil dari nama desa yang terdahulu itu Pelemahan. Akhirnya kami memutuskan memberi nama Batik Pelemahan. Jadi saya memilih beberapa ibu-ibu rumah tangga yang ada di RT untuk saya bina belajar membatik. Pertamanya hanya selembar sapu tangan gitu aja. Kemudian selanjutnya membuat 1 lembar kain dengan ukuran 2 meter di bawah bimbingan Bapak. Untuk pelatihan ibu-ibu PKK itu saya membantu ibu itu sedikit memerlukan kesabaran. Terutama kendalanya itu waktu. Karena waktu ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga itu ada yang ngurusin anaknya sekolah, ada yang kegiatan di PKK, ada yang ya macam-macam lah. Jadi kita harus menyempatkan waktu, mensinkronkan waktunya supaya bisa sama-sama belajar dalam kegiatan membatik itu. Selain ibu-ibu itu yang saya bina, saya mengundang beberapa siswa untuk belajar membatik. Pertama-tama saya suruh membuat desainnya dulu sendiri-sendiri, kemudian belajar mencanting di kertas, karena biasanya batik itu cenderung netes. Kalau anak-anak sudah bisa mengendalikan malamnya itu tidak netes-netes terus, baru kemudian pindah ke kain, dan itu gratis. Itu yang membuat anak-anak tertarik. Untuk motifnya sendiri kami mengambil dari sekitar sini. Motif seruan, jadi diambil dari daerah sekitar sini saja dulu. Yang ada di sini tuh pertambakan itu ada udang, bandeng, banyaklah istilahnya motif-motif untuk di kawasan sekitar dan wilayah Gresik dan sekitarnya. Kegiatan membatik ini bukan kegiatan yang mudah, sangat sulit dan butuh ketelatenan yang luar biasa. Jadi ada kunci dalam menekuni batik ini ya. Yang pertama adalah kemauan, yang kedua ketelatenan, yang ketiga adalah sabar.
Tapi yang paling utama adalah semangatnya untuk mengembangkan batik di daerah kami. Seperti kami ini yang tidak pernah menyerah, ya Mas. Berapa kali kami gagal, sebanyak itu pula kami bangkit lagi untuk terus bertahan dengan batik tulis kami. Harapan saya ke depan, generasi muda untuk lebih mencintai warisan budaya kita, ya. Kemudian apa ya istilahnya itu, kalau orang Jawa uri-uri itu menjaga dan mengembangkan budaya kita. Saya tidak mau ada orang yang menghentikan langkah saya dalam berkarya di bidang batik tulis ini.